Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menyampaikan sedikit yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayat Al-Quran surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat pertama, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin. Hadirin para netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat ini, memang tradisi penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat ini, tentunya kita sebagai seorang hamba untuk diingat bahwasannya faja'alnahu sami'an basira. Setelah kita diingatkan proses penciptaan kita dari nutfah, maka kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa sedemikian ujian sehingga kita diberikan oleh Allah berupa penglihatan dan pendengaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk berada di jalannya Allah ataupun menyimpang dari jalan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari poin yang kedua ini, seorang hamba diberikan pilihan untuk berada di ridho dalam jalan ridhonya Allah atau tidak. Sedangkan masing-masing memiliki konsekuensi. Kalau seseorang hamba menyimpang, maka inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Tentunya sedemikian ujian, sedemikian siksaan yang pedih yang Allah berikan kepada hamba tersebut karena atas pilihan untuk menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. Seorang hamba yang mau pada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya konsekuensi yang didapatkan seorang hamba adalah kebaikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ka'sin kana mizajuha kafura. Keistimewaan, salah satunya kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala berupa minuman dari mata air kafur. Tentunya dua hal ini diserahkan kepada seorang hamba mau untuk berada di jalannya Allah apa tidak. Termin yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwasannya kita diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, maka tentunya kita pasti diuji. Makanya kita hati-hati untuk menjaga penglihatan kita menjaga pendengaran kita dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya surat Al-Insan ini juga Allah memberikan contoh bagi orang-orang yang mendapatkan predikat al-abrar. Salah satunya adalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat al-abrar kalau sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mekanisme diperintahkan
memberi makan yang kita sukai kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang yang tertawan. Nah, tentunya ini unik. Para hadirin netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya bahas lebih jauh adalah dalam termin ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat para kiai-kiai sepuh di pesantren-pesantren, tentunya wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tradisi. Tradisinya bagaimana? Kalau ada tamu, langsung diarahkan ke belakang, ke dapur. Untuk apa? Untuk makan. Dan ini saya kira mulai bergeser. Tidak hanya ada tamu datang, kok jangankan makanan yang disediakan, bahkan nggak boleh bertamu. Nah, itu banyak. Atau bahkan hanya ketemu security-nya. Atau bahkan ketemu orang yang diminta untuk tidak boleh ketemu pada yang bersangkutan. Sedangkan dalam konteks ini adalah silaturahmi kepada siapapun, baik itu mereka dari golongan orang fakir, baik itu dari golongan orang miskin, baik itu dari golongan orang-orang yang tertawan. Hadirin netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita kedatangan seorang tamu, kita punya kewajiban untuk menghormati dengan sedemikian rupa. Dan itu pun juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucunya, dengan menantunya, dengan anaknya, sehingga dalam penghormatan atas tamu tersebut sangat luar biasa. Dan itu terjadi, artinya dilanggengkan oleh para kiai-kiai kita, kiai-kiai sepuh kita, untuk kalau ada tamu, bahasa yang sederhana, langsung ditaruh atau langsung diarahkan ke dapur. Untuk apa? Untuk makan. Barangkali lagi lapar, untuk barangkali lagi kesusahan. Jadi makan dulu. Yang penting kenyang dulu mereka. Sehingga barokahnya tamu bisa langsung dirasakan oleh yang punya rumah atau yang tuan rumah tersebut. Insya Allah dalam fase-fase itu kalau kita mau melakukan, jangan berpikir bahwasanya rizki kita itu berkurang. Yakinlah rizki kita pasti akan bertambah lewat jalan yang Allah tentukan, lewat jalan yang lain. Allah akan bukakan pintu rizki karena kita melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita lihat tatkala ada tamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan statement, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman kalian sempurna hingga kalian fal yukrim doifahu, kalau tidak memuliakan tamu. Makanya tradisi memberikan makanan kepada para tamu, entah itu dari golongan miskin, entah golongan fakir, entah golongan yatim, entah memang dari golongan orang-orang yang tertawan. Ini bagian dari mendapatkan atau untuk mendapatkan predikat al-abrar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalani tradisi yang baik ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada para tuan rumah yang mau menyengaja dalam fase memberikan makanan kepada para tamu-tamu tersebut. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.